Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Mari sama-sama katakan, ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Kau. Katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan, hatiku mau menyembahmu Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Oh, katakan pada Tuhan, senangkanmu Yesus. Amin. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. My heart longs to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. Amen. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve
desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, worship Him. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Holy Spirit, fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Holy Spirit, fill this place. Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Roh Kudus, Kau hadir, ya Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku saat ku datang untuk terus katakan, Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku saat ku datang untuk menyembahmu, Roh Kudus.
lebih dalam lagi dengan Tuhan. Oh, hadiratmu penuhiku saat ku datang untuk menyembahmu, Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus. Lawatlah hadiratmu penuhiku saat ku datang untuk menyembah semua, Roh Kudus. Kau hadir Tuhan, masuklah dalam hati kami, bertatalah, bersihkan kami dari segala dosa Tuhan dan kesalahan. Oh, hadiratmu penuhi untuk menyembahmu. Mari bangkit berdiri, serukan ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. Dan datang menyembah Dia. Haleluya. Engkau Allah Tritunggal ada di sini, hadir di sini. My heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati, ya Tuhan, amin. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Once more, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari sembah Dia, buka tangan sembah Dia. Hujani dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hujani lawan setiap kami, lawanlah kami sesuai janji-Mu Tuhan. Buat setiap hati yang dibuka, buat setiap jiwa yang haus akan Engkau. Jamaah Tuhan, oh dari tempat yang maha tinggi mengalir di atas mimbar ini, penuhi, 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 penuhi. Jamaah mengalir, 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 mengalir. Jesus.
Alami kuasa manifestasi Roh Kudus. Alami kuasa manifestasi kuasa Roh Kudus. Oh, jikalau Roh Kudus turun atasmu akan menerima kuasa firman Tuhan. Penuhi Tuhan. Oh, biarlah setiap hati yang dibuka yang hancur, hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi Bapa. Oh, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Baptis dengan Roh Kudus-Mu. Mari Engkau yang bisa berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Oh, Engkau yang belum minta kepada Tuhan, Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Mari percayalah bahwa kuasa bekerja, kuasanya bekerja pada pagi hari di tengah kita. Engkau Tuhan Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau pemilik kehidupan ini, Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Mari lulukan Tuhan, berdoa bertalu-talu, berdoa bersuara, oh berdoa, percaya bahwa Dia Allah yang hidup, Dia ada beserta kita, Roh-Nya dicurahkan pada pagi hari ini. Dan Roh-Nya menyertai setiap langkah kita. Oh, kasih-Nya besar, kasih-Nya besar. Sembah Dia, sembah Dia. Ora pasika barala 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 barala. Ora pasika ya barala 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 barala. Jesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Katakan, katakan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Semua katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, kuasa bekerja. Aku yakin, aku percaya Tuhan. Terjadi di sini. Amen. Pemenang, pemenang. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Yang percaya serukan, ku yakin Kau hadir di sini.
aku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Semua katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kurasakan kuasa-Mu bekerja. Kurasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Angkat kedua tangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Aku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Yang sakit katakan, kesembuhan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan ada di mana? Terjadi di sini. Pemenang beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini. Kau memberikan pemulihan, Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan kelepasan, Kau berikan kemenangan Tuhan. Kemenangan yang besar dan Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua para pemenang beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Tuhan kita pemenang, amin. Dia tidak lagi terikat dan tidak lagi tertawan oleh kematian dan maut. Tapi Dia telah membebaskan kita dan Dia duduk di atas tahta di surga selama-lamanya bagi kita. Amin. Dan yang percaya kita nanti akan suatu ketika diangkat bersama dalam tubuh kemuliaan, di dalam kemuliaannya yang besar, yaitu pada waktu rapture terjadi. Yang percaya pasti diangkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus. Oh. Mari kita lulukan Tuhan kita, Dia Raja. Dia Raja yang perkasa. Dia Raja pemenang. Mari naikkan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau
sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari bertepuk tangan di atas bagi Tuhan kita. Dia Raja. Amin. Haleluya. Mari sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Tuhan agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat terjadi. Amin. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari sorakan Dia Raja. Sama-sama ya. Dia Raja. Dia Tuhan Raja kita. Dia Bapa kita yang kekal. Amin. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dan Dia akan menunjukkan jalan ke surga. Bersama Yesus kita selamat kekal selama-lamanya. Amin. Beri sorak-sorak tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Ya tepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Ya Yesus jalan kebenaran. Woo. Glory haleluya. Set. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory. Lambaikan tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory glory. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, glory haleluya, glory glory, glory haleluya, 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 glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Stop. Siapa mau bergerak? Siapa mau bergoyang bagi Tuhan kita? Di dalam roh kita harus menyala, ada api Roh Kudus. Amin. Yang percaya ada api Roh Kudus dalam kita. Mari lambaikan tangan. Yeay. Kita mau gerak sama-sama ya. Yuk, Yesus jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yo, mulai yuk, sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, semua bergerak. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk kita bergoyang yuk. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Saya bangga jadi orang Kristen. Amin. Saya bangga jadi pengikut Kristus. Walaupun syaratnya harus pikul salib. Karena saya punya jaminan. Jaminan apa? Sorga. Amin. Siapa di sini punya jaminan sorga? Oh, bilang kiri kanan. Kau calon sorga. Yeay. Beri salam satu dengan yang lain. God bless you. Shalom. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menembus. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, Kau terpadu kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Hey. Engkau dahsyat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan apa? Berkat yang melimpah. Alangkah
memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semua, Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Tepuk tangan di atas yuk. Dia dahsyat, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terbesar, Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya Yesusku dahsyat, serukan sama-sama. Yesusku dahsyat. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Kalau dia dahsyat, kita juga yang dia ada di dalam kita. Kita ikutan dahsyat enggak? Dahsyat, bilang kamu dahsyat loh. Haleluya. Bilang kamu dahsyat sebab ada kuasa Rohnya bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita acungkan jempol di atas. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Siap dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini sudah tahun 2025 ya saudara. Dan usia gereja kita sudah 33 tahun. Mari kita mau naik next level, amin. Yang setuju katakan amin. Naik next level. Supaya apa? Supaya kuasanya, janji-janjinya digenapi dalam kita. Rohnya yang ada beserta kita menjadikan kita pemenang-pemenang dalam segala langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bilang Tuhan, aku gak mau gagal lagi. Aku mau kemenangan terjadi dalam hidupku. Mulai detik hari ini sampai selamanya Engkau datang. Amin. Beri aku harapan. Sebab aku percaya harapan di dalam nama Yesus tidak akan sia-sia. Amin. Tinggikan Tuhan. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa
raja, segala raja. Katakan, bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Amin. Dalam kemuliaan pemerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Luhur dan mulia rancangan dan kehendak-Mu, Kau Raja segala raja. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan
katakan amin. Silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami naikkan syukur. Pagi hari ini kami boleh ada untuk bersama-sama memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, tentunya Engkau mempunyai maksud dan tujuan. Seperti yang pernah Engkau katakan bahwa Engkau akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kami. Dan bahkan Engkau sebagai penunjuk jalan, sehingga kami mengenal jalan-jalan. Maka perkenankanlah hamba-Mu berdoa agar supaya setiap umat yang telah Engkau panggil dan yang Engkau pilih serta Engkau tetapkan untuk memperoleh kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Dan sekaligus Engkau juga memberikan tugas kepada kami untuk memberitakan keselamatan ini kepada keluarga dan seluruh dunia. Sehingga kami dapat membalas kebaikan-Mu, kepedulian-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berfungsi. Dan Engkau juga memperhatikan tentang kebutuhan sandang pangan papan kami. Dan kami percaya pagi hari ini hikmat-Mu akan mencerahkan setiap kami. Urapi kami semua. Kuasailah hati dan pikiran hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Dan biarlah karya-Mu yang ajaib akan terus berkumandang, menuntun kami setapak demi setapak menuju kepada garis akhir, menikmati surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu kita tidak memperingati sekedar yang biasa-biasa saja. Lah tentu kita mempunyai alasan mengapa kita perlu memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga ini dengan lebih lagi dan lebih lagi tahun demi tahun. Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa terpisah. Mulai dari kelahiran, lalu kematian, kebangkitan, dan yang hari ini kita peringati dia naik ke surga. Nah, rangkaian peristiwa ini didahului dengan nubuatan Alkitab. Dan sebelum dia naik, dia pernah menyatakan, mari kita mendahului dasar firman Tuhan ini menjadi dasar supaya kita ini tidak akan kehilangan arah. Sekaligus kita memiliki petunjuk sekaligus tolok ukur. Karena kita semua ini yang masih hidup harus mengambil bagiannya untuk mengerjakan keselamatan seperti apa yang Tuhan rencanakan atas kita. Maka mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat yang ke-8 yang tidak asing buat kita semua. Namun doa saya atau keinginan saya, jangan pernah bosan untuk membaca ayat yang berulang dan berulang dan berulang. Karena ayat firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tidak akan hilang dan kekal selama-lamanya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan yang menjadi bagian kita yang masih hidup ini untuk diutus. Nah, tentu kita adalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi Tuhan amat sangat tahu. Sehingga ketika Dia akan mengutus kita, maka Tuhan terlebih dahulu telah melengkapi, yaitu Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Sehingga di dalam Roh Kudus itu ada kuasa, ada petunjuk, ada nasihat. Sehingga kita ini tidak akan mengalami salah jalan. Ketika kita masing-masing mentaatinya dan percaya sepenuhnya. Tidak hanya untuk menyatakan bahwa kita ini akan diutus. Namun selain kita ini diberikan sebuah perintah, maka saudara dan saya ini juga diberikan janji. Apa kira-kira janjinya? Mari kita baca Kisah pasal 1 ayat yang ke-11. Ini yang merupakan janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Mari kita baca ayat 11, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, inilah janjinya yang saat ini sedang kita nantikan. Namun tidak sekedar kita menanti, namun ketika kita akan mendapatkan janji itu, maka kita ini perlu mempersiapkan beberapa hal atau langkah-langkah. Namun semua langkah dan persiapan itu harus berdasarkan petunjuk daripada Tuhan sendiri. Yaitu melalui firman-Nya. Amin. Nah, janji tentang akan kembali yang kedua kali inilah yang perlu kita persiapkan. Sekaligus kita harus melaksanakan perintah yang agung. Karena ketika kita menerima kasih karunia dan anugerah keselamatan yang kekal ini, dan tentu di dalamnya kita sudah disediakan kebutuhan sandang pangan papan selama kita masih menjadi penghuni di muka bumi ini. Nah, nanti saudara akan mengetahuinya. Nah, oleh karena itu teramat lebih yang paling penting adalah melaksanakan perintah agung. Kita buka Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya.
Saya memberikan pendahuluan-pendahuluan ini supaya kita tercerahkan dan memiliki arah yang tepat dan tidak akan salah arah atau salah jalan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita perhatikan. Ini merupakan sebuah perintah sekaligus membuat kita mengerti bahwa kita ini diciptakan tidak menjadi nganggur. Paham? Anda diciptakan tidak menjadi manusia yang nganggur, tidak berguna. Masing-masing berguna untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan masing-masing pun diberi karunia yang berbeda-beda. Jadi tidak semrawut, tidak serampangan. Sehingga jangan sampai kita seperti yang kita pernah dengar. Wong iki seneng nyaruweteh wae. Suka mencampuri urusan orang lain. Mari, kepada kita sudah diberi karunia yang berbeda-beda. Maka kembangkan karunia itu untuk apa? Untuk menuju satu visi, satu tujuan yang Tuhan inginkan. Sehingga tidak ada semrawut, tidak ada perpecahan, tidak ada gonjang-ganjing. Nah itulah yang perlu kita hayati. Jangan sampai kita kehilangan makna apa yang Tuhan mau itu. Nah, selain itu coba mari kita lihat Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Karena kalau sampai ada orang yang menyimpang, ya nyaruweteh, suka begini, suka begitu, apalagi akibatnya membuat perilaku kita ini tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, sehingga banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Coba mari kita baca pasal 16 Markus ayat 15. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk tanpa terkecuali. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berhenti saya di sini dulu. Coba. Ya. Ini merupakan sebuah pilihan yang harus dipilih oleh masing-masing kita. Namun kita yang sebagai utusan itu perlu memiliki hikmat daripada Tuhan. Bagaimana caranya supaya mereka yakin? Bagaimana supaya mereka yang kita injili atau kita beritakan karya keselamatan atau ini, mereka itu percaya. Ya tentu mereka akan melihat sikap hidup kita masing-masing. Makanya pendahuluannya tadi yang dalam Markus 28 ayat 19-20 itu menunjukkan bahwa kita ini harus memiliki istilahnya apa? Kredibilitas. Dan kita juga bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban amanat agung itu. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap pekerja, setiap hamba Tuhan untuk masuk di dalam sebuah kancah persaingan yang tidak sehat. Coba lanjut ayat 17. Mari. Tanda-tanda ini
akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mari kita perhatikan, tolong ayat 17 ditayangkan. Supaya saudara nanti akan mengenal dan sungguh-sungguh menghayati betapa pentingnya kita ini menjadi utusan Tuhan. Karena kita dilengkapi dengan tanda-tanda ini. Apa tanda-tandanya? Kita punya kuasa untuk bisa mengusir roh-roh jahat. Karena yang kita hadapi bukan manusiawinya, tapi pengaruh roh jahat yang telah menguasai orang itu. Maka itulah yang perlu kita usir. Ada nats yang lain yang menyatakan jangan engkau memusuhi manusianya. Tapi perbuatannya itulah yang perlu kita hadapi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menyadarkan setiap orang? Seperti tadi yang dikatakan, nanti saudara akan melihat. Karena ada dosa dan ada satu hal lagi selain dosa, yaitu keinginan hawa nafsu dari masing-masing pribadi manusia yang kebablasan sehingga dia tidak sejalan dengan keinginan Tuhan. Memang saudara dan saya diberikan hak kebebasan untuk memilih, untuk berbuat segala sesuatu. Tapi satu hal, pakailah hak kebebasan kita yang sejalan dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Memang ini tidak mudah, tapi perlu untuk dilatih. Sebab kalau kita tidak dilatih, ya susah saudara. Dan latihannya lewat mana? Ya lewat gereja. Gereja menghimpun sebuah komunitas orang percaya. Mengajarkan, lalu dibentuklah departemen ini, ada kaum muda, ada WBI, ada sekolah minggu. Ya, ada bagian profetik yang mengajarkan mereka semua. Lalu ada lagi, ditambah lagi FA. Masing-masing kelompok. Supaya mereka terus belajar. Karena sifat manusia ini benar-benar kalau saudara renungkan, kita ini seperti jaran bedal. Ya. Tidak suka kalau mentaati. Jadi cenderung untuk memberontak. Kalau saudara perhatikan akhir zaman ini. Ya seperti ada seorang gubernur yang ya niru dari pemerintahan Tiongkok. Kalau ada anak-anak yang brutal, yang anak-anak yang nakal langsung diambil lalu dimasukkan ke camp militer, dididik. Bukan untuk dianiaya, tapi untuk diarahkan dan dibentuk karakternya. Supaya mereka tidak menjadi liar. Karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Betul enggak? Nah kalau saudara perhatikan, gitu masih ada banyak yang nyinyir, yang banyak yang begini. Makanya hari-hari ini mari kita seringkali mendengar kata orang seberang. Kalau ada sesuatu, lakukanlah yang namanya tabayun katanya, ya kan? Ya, makanya saya kalau di medsos itu kalau ada ya adu debat atau adu argumentasi, saya kalau punya usulan, kalau saya punya pendapat ya saya japri, saya tidak suka nimbrung-nimbrung di dalam grup itu.
Perlunya apa? Perlunya saya selaku gembala adalah untuk mengarahkan supaya tidak terjadi selisih paham, selisih pendapat. Karena akhir zaman ini, karena sains, ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa majunya. Kalau kita tidak mempergunakan manusia roh kita untuk mengikuti alur segala kemajuan ilmu pengetahuan ini, kita bisa nyasar, saudara. Lalu ujung-ujungnya apa? Ya perpecahan, saudara. Karena tidak terkendali. Nah, maka dari sinilah saya ingin mengajak kita semua dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ini. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Karena kita sedang menanti satu janji, yaitu dia akan datang yang kedua kali. Untuk menjemput siapa? Sembarang orang. Tidak sembarang orang yang dijemput. Salehnya yang dikatakan begitu, saudara. Yang berkenan. Dan yang bagaimana? Ya mereka yang mengerti, yang mentaati. Dan patuh. Firman Tuhan katakan gini, ada orang, ya saya patuh sama Tuhan. Nah bagaimana bisa terbukti kalau Anda patuh dengan Tuhan? Kalau tidak lewat apa? Patuh dengan orang tuamu, dengan pemimpinmu. Iya kan? Harus diinteraksikan lewat sesama manusia. Nah harapan saya adalah memimpin gereja ini supaya mari kita nikmati sebagaimana Tuhan itu telah menyediakan segalanya, komplit sudah. Kalau kita mau, kita pasti bisa mengalami dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lagi. Apa toh tujuannya Yesus itu naik ke surga? Tolong dibuka Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara perhatikan. Jangan kita gelisah. Menghadapi tekanan ekonomi dan keadaan manusia yang makin tidak menentu ini. Cenderung egois. Kita dikatakan jangan gelisah. Maksudnya apa? Karena kita tidak disuruh untuk berharap kepada manusia. Tapi haraplah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amen. Nah lewat pengajaran yang pernah Yesus teladankan selama 3,5 tahun sebagai manusia. Maka kita akan mengenal bahwasanya rangkaian peristiwa sampai dia naik ke surga. Dan sebelumnya dia sudah memberitahukan tentang janji ini. Maka ayat yang kedua mari kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke rumah Bapakku surga untuk menyediakan tempat bagimu. Anda menjadi ahli waris. Bukan ngontrak, bukan kos-kosan. Anda disediakan rumah. Amen. Nah. Maka
Bagi kita orang percaya mengenal tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, artinya saudara dan saya diberikan sebuah pengharapan yang pasti. Gitu loh. Diberikan pengharapan yang pasti. Dan ayat 3, mari kita baca sekali lagi, ayo. Kita baca 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini yang janji bukan manusia biasa, tapi manusia Yesus. Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan dia sudah membuktikan karya pengorbanannya di atas kayu salib itu. Sehingga saudara dan saya dipastikan tidak memiliki harapan yang kosong. Bukan pepesan kosong. Tapi Anda dan saya diberikan harapan yang yang pasti. Sekaligus, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak sekedar cuma janji itu. Karena kita ini dituntun untuk mengerti kemana jalannya yang benar. Yohanes 14 ayat 4. Mari kita baca 2, 3. Dan kemana Yesus aku ini pergi, kamu tahu jalan ke? Artinya apa? Ya Anda mesti ngintel istilahnya terus lengket dengan dia. Petuahnya bagaimana, petunjuknya bagaimana, larangan-larangan yang harus kita taati tidak kita langgar. Sehingga saudara akan mengetahui seperti apa yang dia nyatakan sendiri. Kalau kita ini terus ngikuti dia, makanya kita makin percaya. Penegasannya di ayat 6. Coba ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Inilah ayat favorit yang dikenal oleh setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita baca 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tidak ada jalan lain. Orang lain boleh mengatakan pepatah dunia ini ada banyak jalan menuju ke surga. Yes, ya sudah terserah. Nah daripada kita ini milih jalan yang banyak, kenapa kita tidak menuruti satu jalan ini satu-satunya yang pasti? Kalau jalan yang banyak belum tentu. Tapi kalau satu jalan ini yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia pasti akan menemukan jalan dan sampai ke surga. Nah disitulah letaknya. Yang saya maksudkan tentang memperingati kenaikan Yesus Kristus itu jangan cuman biasa-biasa saja. Nah mari sekarang saya akan mengajak saudara untuk pada intinya. Ya, kita mulai membuka 1 Timotius pasal 6 ayat yang pertama terlebih dahulu. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu
kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelemah lembutan. Ketika saudara membaca ayat 11 awal ini, permulaan. Tetapi engkau hai manusia Allah. Anda merasa bangga enggak? Anda merasa memang yes, aku menjadi manusia Allah. Karena apa? Karena aku sudah ditebus dari dosa dan pelanggaranku. Amen. Iya. Jadi statusnya berubah. Kita menjadi manusia Allah. Kalau manusia Allah itu dahsyat, men. Hebat, saudara. Nah, jangan sampai predikat ini lepas dari kita. Makanya dikatakan kalau engkau manusia Allah, disuruh apa? Jauhilah apa? Semuanya itu. Semuanya apa? Yaitu hal-hal yang yang duniawi itu. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal itu. Tapi kita pun juga diarahkan. Makanya ayat selanjutnya berkata, kejarlah. Kenapa disuruh mengejar? Kejarlah itu merupakan bagian kita yang harus punya kiat, punya niat. Kalau Anda tidak punya niat, ya mandek di tempat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kejarlah apa? Yang pertama adalah keadilan. Yang namanya keadilan itu tidak pandang bulu. Tidak melihat komunitas ini itu miskin, itu kaya, itu pinter, itu gini, begitu. Enggak. Semuanya kita hargai dan semua kita hormati. Amen. Itu artinya kita bisa mencapai mengejar sebuah keadilan. Lalu apa lagi? Ibadah. Nah, ibadah ini akan menghasilkan hubungan kita makin intim dengan pribadi Tuhan. Amin. Nah, sehingga dibutuhkan apa? Kesetiaan. Tidak belot. Maka di dalam ibadah itu Anda akan dikaruniai dengan apakah? Kasih, karena Anda sudah meninggalkan yang namanya hal-hal duniawi. Sehingga Anda itu muncul namanya buah kasih dalam dirimu. Mau nyakiti orang gak mentolo. Mau ninggalkan tanggung jawab ya gak mentolo. Karena pada dasarnya kasih. Apa yang megat bojo? Ya saudara. Lalu Anda dibutuhkan yang namanya buah roh, yang namanya kesabaran. Kenapa kata kesabaran dan kelemah lembutan ditaruh di belakang? Karena ini paket. Orang yang sabar, orang kasar, omongnya pasti lemah lembut. Tapi saya ingin sampaikan, loh kok tahu kan ngomong. Ya kita mesti lihat, kita ini jangan menjadi penyebab orangnya sudah sabar-sabar, engkek-engkek lama-lama, terus akhirnya dia juga manusia biasa, bisa jengat. Iya kan? Saudara pernah lihat enggak anjing itu ketika dilus-lus begitu mbok jaili nyatek gak?
Bisa nyatek saudara. Tapi itu anjing, manusia enggak lah. Lah jadi ini yang ingin saya sharingkan dalam kesempatan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Supaya saudara dan saya ini akan bertumbuh. Ya, bertumbuh. Nah, orang yang ingin bertumbuh seperti tanaman, maka butuh apa? Berakar. Berakar itu apa? Punya basic yang kuat. Supaya tidak terhanyutkan dengan banjir, topan, badai dan lain sebagainya. Perlu berakar. Maka supaya Anda dan saya ini menjadi kuat. Suratan 1 Timotius pasal 6 ayat 12 dan sampai 16 ini menjadi petunjuk. Coba tolong ditayangkan ayat 12. Ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 12, ayo selanjutnya. Mari, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Mari kita perhatikan. Kenapa harus bertanding? Bukan bertanding rebut-rebutan, disek-disekan lalu jegal-jegelan, tidak. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ada kata-kata iman yang benar. Artinya ada iman yang tidak benar. Jadi kita bertanding mempergunakan cara atau aturan iman yang benar. Dan sekaligus disuruh rebutlah hidup yang kekal. Anda perhatikan, ini poin-poin yang jangan sampai hilang di dalam pengertian benak hati kita. Ya, disuruh merebut hidup yang kekal. Jangan sampai hilang, kenter. Yang merebut siapa? Ya setan, saudara. Lewat apa? Lewat egoisme kita. Lewat nafsu daging kita yang tidak mau diatur dan tidak mau dituntun. Tadi kita masih ingat bahwa Roh Kudus itu menjadi guru besar kita. Nah, jangan lupa kenapa kok kadang-kadang kok katanya Tuhan penuh kasih kok dibeno. Lah ya sudah diberitahu. Melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya masing-masing. Nah, nek ngotot ya sudah. Karena Tuhan sudah berjanji tidak akan memaksa atau menggandoli apapun yang menjadi kehendak manusia. Karena Anda punya hak kebebasan. Ini perlu diingat terus, saudara. Manusia itu bedal itu karena apa? Ya karena menyalahgunakan hak kebebasannya. Saya seringkali melihat di YouTube itu semacam kayak jumping terus ada orang yang pakai bisa kayak miber gitu. Tapi itu dari ketinggian yang sekian ratus meter lalu terjun ke bawah. Kalau saya pribadi, ora teken. Wong urip sangeling ini kok ape golek mati. Nah nek pedhot piye? Bisa ndak? Loh iya. Terus kalau saudara lihat orang
apa namanya beri itu kok terus di tebing mlaku ngene sampai bleset-bleset. Nah olah opo? Wong dalan sing padang sik akeh kok. Kok golek-golek kala dhewe? Iya. Mari kita jangan terkecoh dengan itu. Katanya, untuk mengetes adrenalin, untuk apa? Menguji adrenalin. Lah orang sambo uji ngono ae kene wis bandino adrenaline naik kok. Iya enggak? Mikir kebutuhan bendino. Nah, setiap orang itu kalau saya bertemu, ya termasuk saya. Pemasukan dengan pengeluaran tidak imbang. Defisit enggak? Lah itu saja sudah membuat adrenalin kita ini naik sudah. Lah kok golek-golek sing ora-ora. Mari kita jangan mau dibodoh-bodohi. Memang peristiwanya itu misalkan apa namanya, ya mungkin itu presentasinya cilik. Masih presentasi cilik. Kene golek sing presentasi 0. Tidak bahaya. Amin. Tidak berujung kematian. Jangan mencari apa namanya yang presentasinya cuma 0,0%. Saudara, kita perlu cermat, perlu smart, betul. Jangan mau dalam keadaan seperti ini Anda masih istilahnya dulu zamannya Bung Karno bilang perikoloso atau apa itu. Ya, menyerempet bahaya. Tidak usah. Saudara, hari-hari ini kita cari yang safe saja. Ya, jalan yang paling safe apa? Ya nurut Tuhan saja sudah. Safe pasti tekan gone. Daripada Anda repot-repot. Oke? Setuju? Nah, karena apa? Dikatakan untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ingat, apa yang kita ikrarkan itu jangan dikira orang lain tidak tahu. Orang lain banyak yang lihat. Jangan ikrar-ikrar apa? Dokseren. Dok eling, dok ora kan saudara. Nah. Coba ayat 13, mari. Ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepada. Jadi ini Paulus membernasehati kepada Timotius. Supaya ketika Timotius itu menghadapi jemaat, disuruh ingat ketika Yesus itu menyatakan sesuatu kepada Pontius Pilatus. Nah, konteksnya Anda perlu baca. Yohanes 18 ayat 37. Coba. Kita tinggal dulu. Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Mari kita baca. 2, 3. Maka kata Pilatus kepada Yesus, jadi
engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk apa itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Saudara, ini merupakan sebuah pernyataan. Bahwa memang benar tidak gembar-gembor dari pribadi Yesus dulu. Tapi orang akan melihat perilakunya. Lalu nanya, kalau gitu kamu ini raja. Ya kamu sendiri yang bilang. Lalu ditegaskan, untuk itulah aku datang. Aku ini akan menjadi raja di atas segala raja. Akulah Tuhan. Bahasanya kan gampang begitu saudara. Nah kalau saudara perhatikan coba sosok yang namanya Pilatus ini. Sudah diberitahukan sedemikian cetolnya welo-welo. Ayat 38 bilang apa? Coba. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Coba saudara. Hati-hati loh saudara. Ini kembali kepada Injil Markus tadi. 16 yang mengingatkan. Tidak percaya akan dihukum. Nah, sudah. Kalau kita ini sudah diberi petunjuk jalan kebenaran. Udah jangan nyimpang ke yang lain. Hal-hal yang belum tentu sampai pada tujuan. Saudara. Oleh karena itu mari kita kembali 1 Timotius 6 ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14. Mari kita ikuti petunjuk ini supaya kita tidak salah jalan. Kita pasti menemukan jalan yang pasti. Ayo 2, 3. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kalau saudara membaca ini seolah-olah Anda bingung gini. Ringkasnya gini. Berbahagialah saudara dan saya memang tidak pernah melihat Allah secara wujud. Justru Allah Bapa itu memberikan kita sebuah anugerah yang tidak ada di hal yang lainnya. Saudara, lewat pribadi Yesus itu merupakan gambaran Allah sendiri. Artinya hanya orang percaya, orang Kristenlah yang bisa melihat Allah secara wujud. Nyata. Bukan fiktif. Haleluya. Oh. Nah ini hebatnya saudara. Kalau kita makin hari makin menyelami dan mempelajari tentang firman Tuhan ini. Anda tidak akan putus asa di dalam menghadapi apapun. Amin. Iya saudara. Karena harapan pasti itu ada. Harapan pasti itu tidak cuma berbicara tentang sorga. Harapan pasti itu karena kalau kamu dulu gagal usahamu. Atau kamu mengalami yang bagaimana. Itu Tuhan pasti bisa mulihkan.
Iya saudara, bisa memberkati lagi, bahkan lebih daripada apa yang sudah pernah engkau miliki. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, mari kita ini ya juga perlu waspada. Maka khususnya pertanyaan saya kepada saudara. Tuhan itu anti Anda kaya enggak? Tuhan itu anti orang kaya enggak? Tidak. Tidak saudara. Ya tergantung bagaimana ketika Anda menerima anugerah kekayaan itu. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Kekayaan yang ditumpah ruahkan di dalam setiap pribadi itu tidak untuk egoisme kita sendiri. Lalu tidak peduli dengan orang lain. Tidak. Nah oleh karena itu mari kita perlu mendengarkan nasihat ini. Saya mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan sedang mengerjakan jemaat-jemaat yang cinta Tuhan akan dilimpahi dengan kekayaan. Anda akan menjadi kaya gitu saudara. Oh iya. Tapi hati-hati, jangan sampai kaya lalu saudara saenake dhewe. Saudara, ayo ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Yuk kita baca 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya di dalam Kristus memberikan kepada kita segala sesuatu untuk diapa nah? Iya artinya kekayaan yang kita peroleh itu enggak apa-apa kita nikmati. Kanggo ngelencer lunga Bangkok, kanggo ngelencer lunga Eropa. Nek perlu lunga ngene Alaska kutub utara kono saudara. Enggak salah, enggak apa-apa. Tapi jangan semata-mata lalu Anda berhasil pergi kemana-mana. Oh ikilah duitku dewe. Anda tidak mengakui bahwa itu karya Tuhan ada di dalamnya. Itu yang dimaksud. Lalu sebaliknya ayat 18 mari. Ayo kita selesaikan cepat. 2, 3. Peringatkanlah agar mereka siapa? Mereka itu yang dimaksud. Orang kaya yang sudah menerima kekayaan dari Tuhan. Berbuat, iya. Disuruh berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan suka membagi. Yang paling utama suka memberi dan suka membagi apa? Tentang karya keselamatan yang sudah kita terima. Kita perlu membagikan kepada orang lain. Dan saya yakin ketika kita melaksanakan itu, Anda sudah tanpa sadar, Anda sudah menggenapi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda sudah melaksanakan bagian itu. Maka artinya apa? Akan ditambahkan yang lainnya. Anda akan diberkati. Anda akan didukung tentang apa keuanganmu dan lain sebagainya. Apa dikira saudara memberitakan Injil lalu Anda itu tong kosong gak apa-apa. Tidak, Allah akan melengkapi semuanya itu. Nah sehingga Anda akan memperoleh upah yang benar.
Ayat 18, 19. 19. Ayat 19, ayo. Yuk, kita baca. 2, 3. Dan dengan demikian, apa yang dimaksudkan dengan demikian? Dengan Anda melakukan ayat yang tadi itu, ayat 18. Amin. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, bagi kita, ya pribadi, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Luar biasa, saudara. Tepuk tangannya ora ono. Lalu mari kita lanjutkan. Ya. Ini khusus bagi siapa yang terpanggil, siapa merasa yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Mari kita baca ayat 20 dan 21. Mari kita baca. Ya. Supaya seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Pitani Tuban ini, ya yang merasa terpanggil itu akan memperoleh bagian ini. Mari kita baca. 2, 3. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, tadi saya sudah pernah nyinggung bahwa saat ini ilmu pengetahuan ini luar biasa. Kita ini jangan berdebat dan berargumentasi cuma hanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Semuanya itu harus didasari kebenaran, yaitu firman Tuhan, supaya kita tidak salah arah. Amin. Nah, sehingga Timotius itu diingatkan karena Paulus melihat jemaat yang dilayani oleh Timotius, bahkan jemaat di mana-mana yang dilayani oleh Paulus itu seperti ini, ayat 21. Ayo ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Jadi jangan sampai kita ini mengajarkan sebuah pengajaran yang salah, sehingga mereka itu tidak malah kokoh imannya, tapi malah menyimpang imannya oleh karena kita salah melaksanakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kita semua telah menerima yang super amat baik, maka kita wajib. Siapa yang merasa Anda telah menerima super amat baik dari Tuhan? Amin. Amin. Ya, Anda sudah menerima super amat baik dari Tuhan. Maka kita wajib. Tidak boleh kita nikmati sendiri. Wajib mengembalikan kepada Tuhan dengan jalan menjadi saluran berkat terhadap sesama. Terhadap sesama, Anda kalau mengutamakan keluarga itu egois enggak? Tidak. Ya tentu. Kita harus mengutamakan keluarga dulu, saudara. Amin. Lalu kepada jemaat dan masyarakat. Makanya kan jadikanlah semua bangsa muridku mulai dari mana? Yerusalem. Terus sama Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kiranya firman Tuhan ini pagi hari ini boleh kita nikmati. Mari
saya mengajak seluruh pekerja dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini serta jemaat untuk menyatukan hati dan meneguhkan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus kali yang kenaikan Tuhan Yesus ini, sehingga saudara dan saya akan termeteraikan mengingat korbannya nyata. Saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan dan para song leader, singer, mari.